Oke, selamat pagi. Ketemu lagi juga bersama saya juga di channel Pengajar Sombong ya. Baik, pada hari ini saya akan membahas tentang info-info terbaru PPG Prajabatan Mandiri ya. Karena banyak yang tanya di kolom komentar di channel saya. Terima kasih yang sudah bertanya dan terima kasih kepada pengikut subscriber telah mencapai 500 subscriber. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mengikuti dan telah meng-like video kali ini. Saya khususkan untuk subscriber saya dan juga penonton yang lain tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di video saya ya. Baik, informasi pertama saya akan berikan tentang rekrutmen PPG Prajabatan Mandiri kemarin ya. Kemarin sempat ada edaran. Di edarannya adalah menindaklanjuti PPG Prajabatan di tahun 2020 ya. Jadi saya jelaskan lagi di tahun 2020. Di kemarin itu bukan pendaftaran ya, tapi penindaklanjutan seleksi PPG Prajabatan di tahun 2020. Baik, teman-teman, supaya lebih paham lagi, saya akan share screen nanti supaya teman-teman bisa menyimak. Jadi saya sambil menjelaskan sambil share ya. Sebentar. Ini. Oke. Informasinya yang pertama, teman-teman. Ya, ini. Jadi kemarin itu, oh ya teman-teman, kalau cek informasi yang baru bergabung ya, buat penonton yang baru bergabung di channel Pengajar Sombong, informasi PPG itu ada di webnya ppg.kemdikbud.go.id ya. Jadi saya akan cantumkan di link deskripsi. Silakan teman-teman akses ya, berkala, tidak setiap hari nggak apa-apa, tapi berkala diakses untuk mengetahui info-info PPG prajabatan dan juga PPG dalam jabatan. Jadi prajabatan dan dalam jabatan juga info-info terkini ya teman-teman terkait PPG. Baik, yang pertama ini teman-teman ya. Pelaksanaan seleksi akademik PPG Prajabatan tahun 2021 ini. Jadi ini informasi yang pertama adalah daftar peserta gelombang 2 teman-teman. Gelombang 1 di tahun 2020 sudah selesai. Kemudian dilanjutkan gelombang 2 ya. Ada 4.728 orang dengan rekapitulasi terlampir. Nah, hasil seleksinya ada di poin 2. Ini beberapa sudah ada yang lulus, beberapa baru ada yang seleksi. Kemarin teman saya tuh ada yang seleksi teman-teman ya. Jadi dia ikut di pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2020 gelombang 2. Tesnya baru kemarin. Kalau nggak salah hari Selasa atau Rabu ya. Itu tes PPG Prajabatan gelombang 2. Nah, nanti kita akan bahas tentang tesnya teman-teman. Bagaimana sistemnya, bagaimana. Nah, ini ketentuan waktu tes ya diinformasikan. Kan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan melakukan registrasi ulang seleksi PPG. Nah, ini juga banyak teman-teman yang tanya nih. Syarat seleksi administrasi ya, syarat seleksi administrasi. Beberapa video saya juga sudah membahas itu, teman-teman nanti bisa simak lagi lebih lengkap video-video sebelumnya tentang syarat seleksi administrasi ya. Untuk gambaran umum teman-teman, umur tidak boleh lebih dari 35 tahun. Ada yang tanya kemarin juga, Pak, saya dari PNS, Pak, bisa ikut PPG Prajabatan atau tidak? Bisa.
Ya, bisa asal ada izin belajar. Ya, izin belajar dari siapa? Dari dinas terkait, dinas tempat. Dalam hal ini adalah dinas mungkin kabupaten ya. Ada izin belajarnya, disetujui, tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, masih tetap mengajar, ya masih bisa membagi waktu. Tapi teman-teman, berdasarkan pengalaman saya, PPG Prajabatan itu tidak semaraton yang ada di dalam jabatan Daljab. Kalau Daljab info terbaru teman-teman itu satu untuk di semester awal ya, semester 1 kan itu ada menghabiskan modul 10 modul ya tentang teori-teori pembelajaran teman-teman. Dia ada tahap-tahapannya. Pertama teori, kemudian tahap kedua masuk ke perangkat pembelajaran, kemudian tahap 3 PPL, tahap keempat UKIN, dan 5 UP. Semua itu harus dilalui dalam waktu yang singkat, padat, dan bermakna. Luar biasa itu yang dalam jabatan. Satu modul diselesaikan harus 1 hari. Di LMS harus tercentang. Nah, ini beberapa peserta informasi kemarin yang ikut di Daljab Angkatan 4 sudah beberapa ada yang gugur karena dalam 1 hari dia tidak bisa menyelesaikan satu modul itu teman-teman. Nah, di Prajabatan ya di PPG Prajabatan berbeda dengan dalam jabatan. Perbedaannya untuk saya sendiri ketika masih di modul 1 sampai 10 itu ya, masih teori-teori itu satu modul bisa 3 hari, teman-teman. Ada kelonggaran 3 hari. Di hari pertama kita Zoom atau Google Meet, hari kedua kita mengerjakan tugas, hari ketiga pengumpulan tugas. Seperti itu sampai modul ke-10. Untuk perjalanan saya nanti akan saya share di video selanjutnya. Untuk kali ini saya akan berfokus pada rekrutmen PPG Prajabatan yang tahap gelombang 2 di tahun 2020 tentunya. Teman-teman silakan cek ya bagi peserta di gelombang 2, gelombang 1, gelombang 2 yang sudah lolos, itu cek ke pengumuman kelulusannya ada di seleksi.ppg.kemendikbud.go.id. Nih ya. Nah, ini di sini ternyata ada web baru teman-teman ya. Seleksi.ppg.kemendikbud.go.id. Ini khusus ya. Khusus web ini dibuat untuk yang PPG Prajabatan. Teman-teman ada menu beranda, lini masa, cek pengumuman hasil seleksi, kemudian petunjuk teknis seleksi. Oke, ini adalah di beranda seperti ini teman-teman ya. PPG Prajabatan adalah program pendidikan profesi guru. Nanti bisa teman-teman baca. Kemudian lini masa, apa itu isinya lini masa? Kita coba explore isi dari web ini yang baru ya teman-teman, baru di tahun 2021 ini mungkin. Karena di tahun saya sebelumnya belum ada teman-teman. Jadi ketika saya lolos itu langsung dimasukkan ke dalam grup WA LPTK masing-masing. Jadi belum dibuatkan web seperti ini teman-teman. Nah ini adalah jadwal teman-teman ya, urutan tes dari mulai registrasi ulang ya 1 sampai 5 September, cetak kartu peserta, seleksi CBT ya. Seleksi ada. Ini tesnya ada. Akademik, bakat minat, kepribadian dan panggilan jiwa. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti tes P3K, itu kepribadian dan panggilan jiwa, bakat minat itu seperti tes manajerial dan sosiokultural. Kurang lebih sama seperti itu ya. Untuk informasi ini saja teman-teman ya. Untuk seleksi akademik juga sama seperti tes P3K itu seperti ada pedagogik dan profesional. Kalau teman-teman pernah ikut tes P3K atau tes-tes yang seperti tes PPG juga seperti itu. Baik, ada pengumuman hasil seleksi tanggal 25 September 2021, seleksi wawancara. Ini wawancara ada ya. Ada tambahan wawancara mungkin bagi LPTK yang mengadakan wawancara mungkin.
pengumuman hasil seleksi, kemudian revitalisasi di PPTK ya, mulai Oktober dan lulusnya rencananya Agustus. Oke teman-teman, jadi silakan dicek, dieksplor menu seleksi.bpk.com di bud.go.id. Oke, kita lanjut ke pengumuman hasil seleksi ya. Bagi yang sudah tes di gelombang pertama, kedua, untuk mengetahui hasil tesnya, silakan teman-teman bisa dicek ya dengan memasukkan nomor peserta, ya, tanggal lahir. Nah, ini kemarin juga ada yang tanya, bagaimana kalau kita lupa Pak nomor pesertanya Pak, atau passwordnya ini bisa ada menu lupa nomor peserta ya. Silakan nanti dieksplor sendiri. Kita coba ya. Nah, ini dimasukkan nama, tanggal lahir, nama ayah, nama ibu. Nah, nanti bisa dicari datanya ya. Oke. Nanti bisa dicek, kemudian kita ini. Ternyata teman-teman, di sini ini bentar teman-teman ya. Ya, jadi itu ya teman-teman. Sekarang kita berlanjut ke petunjuk teknis seleksi. Ini sebentar. Nah, ini adalah panduan peserta seleksi PPG Prajabatan dalam jaringan berbasis domisili. Nah, ini hampir sama pada saat saya UP kemarin, saya juga berbasis domisili. Ini kita lihat halaman pertama, panduan teknis ya, ada spesifikasi laptop, memiliki layar 10 in, minimal Windows 8, 32 bit ya. Ini kenapa harus Windows 8? Untuk mengantisipasi terjadinya kendala pada saat sistem beroperasi ya. Jadi kalau sesuai dengan kriteria Windows 8 minimal RAM 2 GB dan data internal laptop minimal 10 GB ya. Dilengkapi audio berfungsi dengan baik, memiliki baterai dan baterai berfungsi dengan baik, dan HP untuk Zoom pengawas ujian dan koneksi internet stabil. Artinya apa? Jadi sesuai pengalaman saya waktu UP teman-teman, ya, waktu UP menggunakan tes berbasis domisili seperti ini, nanti laptopnya itu akan digunakan untuk kita ujian dengan aplikasi STB ya teman-teman. Mungkin ada di bawah nanti STB. Kemudian HP-nya ini akan diletakkan di depan kita, bisa di depan kanan maupun kiri bisa. Yang penting terlihat posisi kita pada saat pengerjaan dari depan. Nanti akan diarahkan untuk Zoom pengawas ujian ya. Jadi pengawas mengawasi melalui itu apabila ada kendala jaringan, ada kendala teknis maupun non teknis bisa dikonsultasikan melalui Zoom itu. Nah, yang kedua ini koneksi stabil internet. Saya sarankan ini menggunakan WiFi teman-teman ya. Kalau HP dalam waktu, karena ini lama teman-teman, tesnya tuh waktunya durasinya lama, bisa 2-3 jam. Jadi lama sekali. Jadi teman-teman harus mempersiapkan, kalau bisa saran saya itu WiFi. Kemudian nih aplikasinya teman. Safe Exam Browser SAP ya. Nanti ada penggunaannya dengan memasukkan login ya, username dan juga token. Silakan teman-teman baca, pahami. Ini teman-teman harus aktif ya. Misalkan kalau di PPG Prajabatan memang tuntutannya harus aktif ya. Aktif membaca, aktif mengupdate informasi, pelanggaran dan sanksi. Dan ketentuan tambahan jika terjadi keadaan darurat gempa badai ya ini kan
dan server pada saat ujian, misalkan ada kendala 6. Kalau kemarin itu diberi waktu 5 menit, teman-teman. Jadi misalkan dari diri kita sendiri ada kendala, diberikan waktu 5 menit untuk menyelesaikannya. Apabila tidak selesai, maka diadakan ujian susulan. Tapi berdasarkan pengalaman nyata itu lebih dari 5 menit masih tidak apa-apa, teman-teman. Nah, tergantung pengawasnya juga. Kalau saya ada kemarin teman saya itu sampai 10 menit bisa. Dan pada saat tes juga sering terjadi masalah, baik soalnya kalau kita berganti soal itu agak lama, mungkin pada saat kita mau menyimpan jawaban macet, mungkin nge-lag ya. Jadi harus memang memang ada kendala, teman-teman, tapi bisa diselesaikan nanti bersama pengawasnya dan juga dari tim panduan tim seleksi ya berbagai perjabatan. Baik, itu saja teman-teman dari video kali ini. Next video saya akan buat tentang review berbagai perjabatan, isu-isu apa saja.